Halo, nama saya Natalia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk dapat menjalani konseling yang aktif, konselor harus memiliki keterampilan konseling, yang mana pada keterampilan ini, konselor memiliki kemampuan dalam observasi dan berkomunikasi seperti melakukan pembicaraan dengan klien untuk membangun hubungan konseling dan mengenal klien lebih dalam. Kemudian, konselor juga perlu memiliki kemampuan konseptual, yang mana pada kemampuan ini, konselor dapat memahami dan menilai masalah klien. Selain itu, konselor juga perlu menguasai teknik dalam konseling, yang mana teknik ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk mengembangkan potensi dirinya dalam menyelesaikan masalah dan tujuan hidupnya. Cara yang dapat dilakukan oleh konselor adalah dengan menghargai klien saat berbicara dengan memberikan gerakan tubuh seperti senyum, anggukan kepala, posisi tubuh, diam, rasa empati saat mendengarkan curahan hati klien, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh konselor pada klien sehingga proses konseling bisa berjalan dengan lancar. Selain teknik-teknik tersebut, penciptaan tempat, suasana, dan sirkulasi udara yang nyaman dapat membantu lancarnya proses konseling. Jadi sebuah proses konseling ini bisa dilakukan dimanapun yang dirasa dapat menunjang proses berjalannya konseling dengan lancar. Kemudian untuk menjalankan konseling yang efektif, seorang konselor juga harus memiliki knowledge agar mampu mengamati serta menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan konseling. Serta terakhir konselor juga harus memiliki penampilan yang menarik dan rapi agar klien merasa nyaman dan terlihat profesional. Yang kedua, kode etik konselor adalah segala pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis seorang konselor dalam menjalankan tugasnya. Yang mana kode etik konselor ini juga sebagai norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota konselor di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Yang ketiga, pada tahap konseli, masuk ke dalam ruangan yang cukup nyaman yang telah disediakan oleh konselor. Kemudian konseli dipersilakan duduk oleh konselor dan memulai sesi pendekatan terhadap konseli. Selanjutnya, konselor bertanya pada konseli mengenai panggilan yang akan digunakan nanti, apakah boleh saya panggil Evelyn, dan diperbolehkan oleh konseli. Kemudian konseli mengatakan atau menceritakan dengan adanya permasalahan yang dihadapi, timbulnya keinginan konseli untuk melakukan cutting pada tangannya. Dengan melakukan hal tersebut, konseli juga mengatakan bahwa ketika dirinya pergi ke sekolah, dia perlu menutup bekas luka cutting agar tidak terlihat oleh orang lain. Konseli merasa malu telah melakukan hal tersebut. Konseli juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin bertemu dengan orang lain, termasuk pergi ke sekolah. Sehingga konseli juga menjadi pribadi yang kurang disiplin ketika menghadapi masalah tersebut. Konselor pun memahami konseli yang kurang disiplin dalam konteks tidak memiliki rasa semangat dari dirinya. Pada awalnya, konselor menanyakan keuntungan atau benefit jika ke depannya konseli sudah memiliki perubahan dan apa yang akan terjadi. Kemudian konseli menjawab akan merasa puas dengan perubahan yang lebih baik. Konseli menjawab dengan berkumpul bersama teman-teman dan mendapat perhatian dari orang lain. Konselor juga memberikan teknik untuk merefleksikan diri konseli dengan cara butterfly hug, yang mana kedua tangan berdekap sambil menepuk pundak agar dapat mengontrol emosi konseli sehingga konseli dapat terhindar dari melukai dirinya dan percobaan bunuh diri. Konselor memberikan waktu sejenak agar konseli dapat menenangkan dirinya ketika menghadapi suatu masalah. Konselor diam sejenak dan menanyakan kembali, apa yang kamu rasakan ketika sudah melakukan butterfly hak, yaitu konseli juga menjawab bahwa dirinya lebih tenang dari sebelumnya karena dirinya juga membayangkan mengenai hal-hal yang membuat dirinya bahagia. Kemudian masuk ke sesi terakhir, konselor berterima kasih kepada konseli dan mengatakan bahwa akan membimbing serta menunggu perkembangan berikutnya. Yang keempat, berdasarkan hasil pembelajaran di praktik yang telah saya lakukan, terdapat beberapa poin yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar menjadi konselor yang baik. Yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan membina keakraban terhadap klien, seperti menaruh perhatian dan menerima klien dengan positif tanpa adanya paksaan sehingga terdapat hubungan yang nyaman dan serasi antara konselor dengan klien dapat terbina. Yang kedua, meningkatkan keterampilan konselor untuk mempengaruhi konseli dalam mengambil keputusan yang adaptif. Sekian, terima kasih.